Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat para petani Indonesia. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu. Oke, langsung saja nih, kita mau bikin media tanam untuk di pot maupun di polybag. Misalkan kita mau bikin media tanam untuk di polybag, di pot ya, buat tanaman-tanaman kecil, bunga-bungaan maupun sayur-sayuran yang bisa ditempatkan di pot maupun di polybag. Nah, ini kebetulan saya pakai polybag kecil karena ingin membuat media tanam untuk pendederan atau apa ya, pembenihan jahe merah. Nah, media tanam yang akan kita uji cobakan atau akan kita gunakan, yang pertama disiapkan bahan-bahannya yaitu kompos. Nah, ini komposnya ya, kita sudah jadi komposnya. Untuk mendapatkan kompos ini bisa didapat di toko-toko pertanian. Ini saya dapat dari Ciamis nih, dari teman saya. Terima kasih Pak Suhendi dari Ciamis. Ini dari jauh ya, dari Ciamis, karena saya pengen tahu juga kualitas komposnya seperti apa. Pertama kompos, kemudian yang kedua tanah pasir ataupun tanah hitam yang gembur banget ya, yang gembur banget. Ini dari Majalengka saya dapatkan. Oh, seperti ini. Agak berpasir, agak hitam ya. Dan yang ketiga, bahan yang kita gunakan adalah sekam padi atau kulit padi dari penggilingan padi. Nah, perbandingannya yaitu 1:1 gitu. Kita akan langsung saja ya. Ini satu ember. Misalkan 1:1, embernya besar ya, ember besar gitu ya. Pokoknya 1:1. Nah, ini skamnya satu ember. Kemudian kompos ya, kompos yang sudah jadi ini bisa digantikan dengan misalkan kompos dari dedaunan, kompos dari kotoran hewan ya, seperti kotoran kambing juga bisa, yang sudah digemburkan, yang sudah difermentasi atau yang sudah matang ya, bukan langsung bintik-bintiknya itu, tapi yang sudah difermentasi. Ini satu ember. Kemudian tanah pasir atau tanah gunung, warnanya gini, atau tanah yang bukan tanah liat ya, tanah gembur lah gitu. Tanah gembur. Ini seperti pasir tapi gembur banget nih. Ini satu ember. Ini bahan-bahannya dari jauh-jauh nih teman-teman. Dari Majalengka, ini dari Ciamis. Pak Hendi, terima kasih Pak Hendi. Ini dari Pak Rosidin, terima kasih Pak Rosidin. Nah, ini satu ember. Kemudian bahan-bahan tadi kita campurkan atau kita aduk hingga rata antara sekam, tanah, sama kompos ya, hingga rata. Nah, ini kan gembur banget, jadi nanti tanah ini tidak padat baik di pot maupun di polybag. Nah, setelah bahan-bahan ini tercampur, saya akan menambahkan sebuah produk atau pupuk organik cair yang komposisinya cukup lengkap ya, yaitu ciremai. Nah, ciremai ini kandungannya cukup lengkap. Di sini terdapat komposisinya itu dari C organik, N, P2H2O, K2O, P2O5 ya, pH. Pokoknya ini lengkap ya, ada unsur makro dan unsur mikro. Jadi saya akan semprotkan di bahan ini supaya lebih lengkap lagi itu kandungannya. Jadi ketersediaan haranya atau makanan untuk tumbuhan itu lengkap gitu.
Oke, setelah jadi ini sebagai sampel dulu ya. Nanti setelah itu benih jahe merahnya sudah kita siapkan. Nih jahe merahnya sudah saya tempatkan pada tempat yang teduh dulu sehingga tumbuh tunas-tunasnya ini. Ini juga jahe merah ini memiliki kandungan yang sudah tidak asing lagi, bahwa jahe merah ini banyak manfaatnya ya. Apalagi di musim pandemi ini bisa sebagai daya tahan tubuh lah gitu. Nah, jadi kami juga bisa melayani para pemesan yang butuh bibit jahe merah. Oke, ini sudah dalam bentuk potongan-potongan yang siap tanam. Bagi yang membutuhkan bibit jahe merah silakan ya, dalam bentuk tunas-tunas seperti ini. Nah, ini tunasnya sudah tumbuh ya, kita letakkan seperti ini, ditutupkan sedikit, kemudian cari lagi yang sudah tumbuh tunasnya. Nah, ini seperti ini, terus juga cari lagi yang sudah tumbuh ya. Nah, seperti ini kita tanam, enggak semuanya di ini ya, dipendam. Cari lagi yang sudah tumbuh. Ini cukup satu siung saja, satu ruas ya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian nanti ketika sudah mulai tumbuh tunas baru, ini bisa dinaikkan lagi, ditutupin lagi tanahnya gitu, diperbanyak gitu. Nah, buat sahabat para petani, ini ada produk pupuk Hayati yang cukup memiliki kualitas ya. Kenapa saya katakan memiliki kualitas? Selain memang sudah terdaftar di Deptan dengan nomor registrasi di sini tersedia, kemudian juga barcode-nya sudah tersedia. Artinya ini memang kualitas memang bagus. Dan yang paling penting di sini saya lihat komposisinya. Komposisinya itu sangat lengkap. Ada unsur hara makro dan unsur hara mikro ya. Di sini ada NPK, nitrogen, kalium, sama fosfornya lengkap. Dan unsur-unsur hara mikro seperti ferum, karbon, boron, mangan, magnesium, Zn ya, dan kobalt, juga unsur-unsur mikro yang dibutuhkan tanaman itu tersedia lengkap. Ini bisa diaplikasikan untuk tanaman padi, juga untuk palawija, kemudian juga untuk bunga-bungaan, misalkan buat di tanaman-tanaman pot bunga-bungaan, ini bisa disemprotkan, digunakan, diaplikasikan di tanaman-tanaman kita. Untuk tanaman padi ini, untuk aplikasinya per 1 minggu sekali. Untuk tahap awal bisa sebelum masa tanam itu, sebelum tandur atau tanam pertama itu disemprotkan dulu di lahannya. Fungsinya untuk menyiapkan lahan atau tanah itu, menggemburkan dan juga menyediakan unsur hara. Jadi unsur-unsur makro yang ada di dalam tanah itu akan diurai oleh pupuk ini gitu, sehingga cepat untuk terserap di tanaman. Pupuk ini namanya pupuk cair atau pupuk Hayati Ciremai ya, Ciremai. Bagi yang membutuhkan atau memesan pupuk ini bisa hubungi kami di Petani Online. Kami adalah reseller resmi dari perusahaan. Itu saja buat sahabat-sahabat para pecinta, pemerhati pertanian organik, juga kami sarankan atau rekomendasikan dengan pupuk ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada tayangan video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.